Oke, mari kita langsung bedah materi ini. Jadi, selamat datang di sesi explainer kita kali ini, di mana kita bakal mengupas tuntas sebuah dokumen yang jujur aja menarik banget. Ini adalah analisis dari Dr. Muhammad Firdaus tentang gimana sih pemerintah dan perusahaan teknologi sekarang tuh lagi bahu-membahu ngebangun dunia digital kita. Karena ya kita tahu lah ya, transformasi digital tuh sama sekali bukan sesuatu yang bisa dikerjain pemerintah sendirian. Dokumen ini benar-benar menjabarkan dengan tepat kenapa kolaborasi antara sektor publik dan swasta itu udah jadi fondasi mutlak buat tata kelola digital atau digital governance yang modern. Nah, biar gampang mencernanya, kita udah bikin semacam roadmap ringkas buat sesi ini. Kita bakal lewatin 5 poin utama. Mulai dari alasan kenapa pemerintah butuh banget swasta, bentuk nyata kolaborasinya, bahaya dari jebakan vendor login, soal akuntabilitas data, sampai akhirnya gimana sih cara ngebangun ekosistem digital yang benar-benar solid. Oke, kita masuk ke babak pertama. Mengapa pemerintah membutuhkan sektor swasta? Kenapa sih mereka nggak bisa jalan sendirian aja? Coba deh bayangin kontras yang benar-benar tajam dari dua dunia ini. Di satu sisi, kita punya dunia teknologi yang pergerakannya itu secepat kilat. Isinya inovasi terus, budayanya super fleksibel. Tapi di sisi lain, ya kita harus realistis. Birokrasi pemerintah itu secara alami emang bergeraknya jauh lebih lambat. Kenapa? Karena mereka terikat sama regulasi yang kompleks banget dan prosedur administratif yang panjang. Nah, perbedaan kecepatan yang ibarat bumi dan langit inilah yang pada akhirnya memaksa pemerintah buat nyari partner kerja. Buat gampangnya, sumber kita tuh pakai metafora sepak bola yang menurut saya spot on banget. Bayangin sebuah pertandingan bola ya. Pemerintah itu nggak seharusnya lari-larian ke sana kemari bawa bola. Peran mereka itu ya sebagai wasit atau pelatih pengatur strategi yang mastiin aturan mainnya jalan. Terus siapa yang lari? Ya sektor swasta. Mereka ini pemain-pemain di lapangan yang bawa kecepatan, kreativitas, dan skill teknis buat mencetak gol. Golnya apa? Ya pelayanan publik yang jauh lebih baik buat kita semua. Nah, itu bawa kita ke bab 2, bentuk dan manfaat kolaborasi. Gimana persisnya dua pihak yang beda banget ini ngebangun solusi di dunia nyata? Ternyata pihak swasta ini bawa amunisi yang luar biasa masif ke meja perundingan. Kita ngomongin soal pengembangan aplikasi layanan publik, penyediaan infrastruktur cloud yang benar-benar stabil, ngurusin big data, sampai bikin sistem kecerdasan buatan atau AI. Poin terpentingnya di sini adalah, dengan kerjasama ini, pemerintah tuh nggak usah lagi buang-buang waktu dan bakar uang triliunan rupiah buat ngebangun infrastruktur raksasa dari nol. Mereka tinggal manfaatin apa yang udah susah payah dibangun sama para ahli teknologi ini. Dan ini ngilustrasiin dengan sangat brilian peran mereka di keseharian kita. Ibaratnya nih, pemerintah itu adalah arsitek kota. Mereka yang bikin blueprintnya, nentuin tata letak, bikin aturannya. Terus perusahaan teknologi adalah kontraktornya. Mereka lah yang benar-benar ngecor jalannya, ngebangun kota digitalnya, bikin pusat data, sampai bikin aplikasi-aplikasi yang kita pakai tiap hari. Jadi semuanya tuh beneran jauh lebih cepat dan efisien. Dan asal tahu aja, ini bukan cuma sekedar teori yang manis didengar. World Bank sendiri di tahun 2016 udah secara tegas menyatakan kalau kolaborasi lintas sektor ini bukan cuma hal yang, oh bagus beh kalau ada. Enggak, ini adalah faktor yang absolut dan krusial banget buat mempercepat transformasi digital. Maksudnya, tanpa kolaborasi ini, pemerintah benar-benar bakal ketinggalan zaman. Tapi, tunggu dulu. Kita masuk ke bab 3, resiko vendor login. Kerjasama sehebat ini pasti punya resiko dan komplikasi nyata yang nggak bisa diremehin. Jadi, ancaman terbesarnya ada di konsep yang namanya vendor lock-in. Apa tuh? Gampangnya, ini adalah situasi super bahaya di mana pemerintah tuh jadi terlampau bergantung, ketergantungan akut lah istilahnya, sama satu perusahaan teknologi doang. Kalau udah terjebak, tahu nggak apa yang terjadi? Biaya langganan bisa tiba-tiba dinaikin seenaknya. Dan kalau pemerintah mau pindah sistem, wah migrasi datanya bakal dipersulit dan mahal banget. Ujung-ujungnya, pemerintah literally bisa kehilangan kontrol atas sistem negara mereka sendiri. Ngeri kan? Coba deh bayangin, nyimpen seluruh data publik, infrastruktur kritis negara di satu perusahaan cloud raksasa global tanpa aturan yang ketat. Itu tuh bener-bener sama aja kayak kalian ngasih kunci rumah kalian ke orang asing di jalan. Resiko buat keamanan data dan kedaulatan digital kita itu jadi sangat-sangat parah kalau pemerintah sampai lengah soal ini. Dan ngomong-ngomong soal kunci rumah tadi, kita langsung masuk ke bab 4, akuntabilitas dan keamanan data. Ini nih area abu-abu paling gede sekarang. Coba kalian pikirin baik-baik pertanyaan ini. Siapa yang harus tanggung jawab kalau tiba-tiba data kita bocor? Dulu, zaman semuanya diurus pemerintah, jawabannya simple, pemerintah yang salah.
Tapi di ekosistem digital hari ini, kalau tiba-tiba server layanan publik mati, atau amit-amit data KTP kita bocor, siapa yang disalahin? Pemerintah yang punya programnya? Atau vendor swasta yang ngurus servernya? Ini tuh beneran zona abu-abu yang bahaya banget kalau nggak diatur. Nah, biar rumah digital kita ini nggak diobrak-abrik sama kontraktornya, dokumen dari sumber kita membeberkan 4 langkah penangkal yang wajib ada. Pertama, regulasinya harus sudah clear banget dari awal. Kedua, wajib ada mekanisme audit teknologi secara rutin. Ketiga, perlindungan data pribadi kita tuh harus dijamin sama undang-undang. Dan keempat, kontrak kerjanya harus setransparan mungkin. 4 pilar inilah yang bakal ngeberesin zona abu-abu tadi. Oke, akhirnya kita sampai di bab terakhir. Bab 5, membangun ekosistem digital. Gimana sih wujud ideal dari semua konsep yang udah kita bahas tadi? Di era modern ini, mindset kita harus diubah total. Pemerintah itu udah nggak bisa lagi dilihat sebagai satu menara gading yang berdiri sendirian ngerjain semuanya. Nggak bisa. Sebaliknya, mereka harus berevolusi jadi semacam dirijen orkestra raksasa. Ingat ya, tugas seorang dirijen itu bukan mainin semua alat musik sendirian. Tugas dia adalah mastiin semua pemain yang beda-beda ini bisa main bareng dan nyiptain harmoni yang luar biasa buat melayani penontonnya, yaitu publik. Kalau kita lihat model ekosistem yang dirumuskan sama OECD, orkestra digital ini tuh ternyata diisi sama 5 kelompok utama. Ada pemerintah, sektor swasta, masyarakat umum kayak kita-kita ini, akademisi, dan tentunya komunitas teknologi. Value atau nilai publik yang sejati itu cuma bisa lahir kalau kelima pemain ini benar-benar saling berkolaborasi, ngasih masukan dan berinovasi bareng. Nggak bisa ada yang dominan sendiri. Jadi, sebagai rangkuman dari explainer kita hari ini, biar tata kelola kolaboratif ini sukses dan nggak berantakan, itu bertumpu banget pada 3 hal. Harus ada trust atau kepercayaan yang tinggi antar semua pihak, koordinasinya mesti solid, dan yang paling penting, pembagian perannya nggak boleh tumpang tindih. Inovasi teknologi yang dibawa swasta, itu fungsinya harus untuk memperkuat negara melayani warganya. Sekali lagi, memperkuat ya, bukan untuk menggantikan peran negara, apalagi sampai bikin pemerintah kehilangan kendali. Yang akhirnya, ninggalin kita dengan satu pertanyaan tajam ini. Besok pagi, pas kalian lagi pakai aplikasi layanan pemerintah di HP kalian, coba deh tanya ke diri sendiri. Apakah kecanggihan teknologi di balik layar aplikasi ini benar-benar lagi memperkuat kemampuan negara buat melayani kita? Atau jangan-jangan, diam-diam justru bikin kita makin kehilangan kendali atas data dan kedaulatan kita sendiri. Keseimbangan antara inovasi dan tanggung jawab inilah yang bakal nentuin nasib dunia digital kita ke depannya. Teruslah berpikir kritis ya, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.